الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan dan dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kenikmatan sehat wal afiat sampai saat ini masih diperkenankan kita untuk menikmatinya. Anugerah Allah inilah yang patut kita syukuri bersama. Karena kita tidak tahu apakah anugerah nikmat-nikmat yang selama ini, yang sampai saat ini oleh Allah diberikan kepada kita mampu mensyukurinya. Oleh karenanya, ketidakmampuan kita, apakah nikmat-nikmat itu akan terus diberikan kepada kita atau bahkan sebaliknya, ujian, musibah, tantangan yang hilir gumanti, yang justru menimpa kita rasakan bersama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan langkah-langkah normatif kepada kita. Sebagaimana di dalam firman-Nya, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Inilah yang kemudian memberikan motivasi spiritual kepada kita. Jika kita memperoleh nikmat dan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat itu. Karena dengan mensyukurinya Allah akan menambah kenikmatan berikutnya. Hanya orang-orang yang mampu merasakan ketenangan bagi dan jiwanya serta kondisi fisik materialnya, yaitu orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki kemampuan, harta, benda, supir amblegedu, angkat pating trempel, dan tali guling duit, istilah Jawanya. Dan kemampuan kecerdasan pinternya, bisa ngesak lesus jugruk gunung, ngasat segoro ngitung tatain bajudan. Zikat yang dimilikinya, nampaknya kalau ini bisa kita jadikan sebagai salah satu kesadaran bahwa yang kita miliki semua itu adalah ibarat percikan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, celupkan jarimu di lautan, angkat kemudian lihat air yang menempel di tangan kita itu. Air yang menempel di telunjuk kita itu adalah nikmat dan yang kita miliki semuanya. Sementara samudra yang luas yang airnya melimpah tak bertepi seakan-akan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata sombong sehingga kita mewujudkan dan mengintegrasikan diri dan kehidupan kita
pada saat merasakan dan menyadari kenikmatan hanya setetes air yang dianugerahi Allah, maka ucapan yang terbaik bagi kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, dan kekuatan itu hanya karena Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu mau sombong apa kita? Mau gede rasa apa kita? Dan mau apa kita? Kalau hanya tetesan air yang menempel di dalam hati yang milik kita, sementara nikmat ilmu yang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Inilah artinya bahwa sekecil apapun ibadah yang kita tunaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Sehingga ketika kita tidak tahu apakah kita ini selama ibadah diterima oleh Allah atau bahkan sebaliknya ditolak oleh Allah lantaran ketidakikhlasan kita. Oleh karena itu, dalam Jumat yang penuh barokah ini, mari kita sesegera mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi di mana kita tidak memiliki apa-apa, dan pada saat kita memiliki segala hal, dan takwa pada saat kita oleh Allah dianugerahi musibah, dan ketika takwa pada saat diberikan anugerah kenikmatan. Inilah yang kemudian 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualitas iman seseorang itu adalah kalau dia bisa memahami nisfan, yaitu keduanya. Kualitas iman yang kita bisa jadikan sebagai kekuatan untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Kalau manusia itu memiliki kemampuan separuh mensyukuri nikmat Allah, dan yang separuh adalah sabar dalam menghadapi hal. Oleh karena itu, sebutkan yang pertama mensyukuri nikmat. Inilah yang kemudian kita dituntun oleh agama sebagai hamba yang senantiasa diperintahkan untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, kemampuan kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah kemampuan bagi hambanya yang akan mengakui dan akan memperoleh kehidupan ideal, yakni kehidupan yang sa'adatul sarayin, kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan minasyakirin, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat itu tidak akan merasakan jauh dari Allah dalam kehidupannya. Tapi orang yang mensyukuri nikmat senantiasa merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Sementara ketika kita mensyukuri nikmat itu ada sampingannya, ada di sampingnya, ada yang bisa jadikan equal, keseimbangan, yakni sabar. Sabrun alal musibah. Kita tidak tahu apakah selama ini musibah yang gilir-gumanti datang diri kita, keluarga kita, sanak kadang famili kita, komunitas kita, yang musibah itu datang, tetapi kadang kita tidak bisa sabar menghadapinya. Maka yang muncul pada anarkisme, kegelisahan, putus asa, dan istilah sekarang galau di mana-mana. Dan itu karena wujud akumulasi ketidaksabaran dalam menghadapi musibah. Oleh karena itu kan Nabi weling kepada kita bersama 14 abad yang lalu di umat Islam, sabrun alal musibah. Ketika menghadapi musibah, tidak ada kata terindah untuk diucapkan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, yang tidak memiliki kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengucapkan ketika musibah itu datang, ketika musibah itu kita terima, maka kita diucapkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabrun 'alal maksiat. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas iman kita sebagai hamba Allah ini adalah kemampuan kita untuk sabar menghadapi kemaksiatan. Istilah Ronggo Warsito beberapa abad yang lalu disampaikan dalam sesanti Jawanya, jamane tenekak dan ora bakal keduman. Ananging bejane wong sing tansah bejo yaiku wong sing tansah eling, ngati-ati lan waspada. As-sabrun 'alal maksiat artinya adalah kesabaran untuk tidak memasuki kemaksiatan itu. Sementara kemaksiatan ini sudah tidak bisa dialing dan ditutupi kembali. Free will and free choice. Bebas memilih dan bebas menentukan sikap.
Ketika maksiat itu datang, entah itu maksiat berwujud pada maksiat material, maksiat berwujud kepada jasmaniah, maksiat berwujud kepada nilai dan norma-norma kehidupan. Bahkan maksiat itu bisa berada di mana-mana. Tetapi ketika Allah melalui lisan Rasulullah 14 abad yang lalu dipesankan as-sabrun alal maksiat, sabar menghadapi kemaksiatan, artinya kemampuan diri yang tidak memiliki daya dan kekuatan yang lemah ini untuk melakukan kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan yang ada. Yang ketiga disebutkan as-sabrun ala ta'ah, sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-Nya yang memiliki kemampuan untuk mengolah dirinya dalam kesabaran. Kedahsyatan sabar ini yang ada dalam diri kita manusia, yang satu hati tapi penuh sejuta rasa. Ketika satu hati yang penuh sejuta rasa ini dominannya adalah sabar dalam hidup ini, Allah ya Rabb, maka kita akan menjadi manusia, akan predikatnya seperti malaikat, dan manusia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berilmu, Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ketika orang itu memiliki ilmu, kemampuan ilmunya luar biasa, tetapi kemampuan untuk menjaga ketidaksombongannya, tidak melakukan segala hal yang terkait dengan kemampuan kepintarannya itu, tetapi menggunakan kemampuan dan kepintarannya demi dakwah, demi agama, demi bangsa dan demi negara dengan penuh kesabaran untuk mengabdikan segala hal yang dimilikinya dengan li'i'la'i kalimatillah, dengan ibtigha'i mardatillah, maka orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, ketika Allah anugerahkan kesabarannya, maka dia akan bisa mewujudkan dan merefleksikan kekayaannya dan kesabaran itu untuk senantiasa memberikan perhatian kepada yang membutuhkannya. Orang yang memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan, ketika memiliki kesabaran dan menjauhi kemaksiatan, bahkan juga kemampuan untuk menjadikan dirinya sabar dengan taat kepada Allah, maka disebutkan dan dia sadari bagi penentu kebijakan dan penentu keadilan disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, di kaki kanannya surga, di kaki kirinya surga. Maka langkah itulah yang mengendalikan, sehingga ketika Allah anugerahkan kesabaran alal maksiyah, kesabaran al-ta'ah, kesabaran al-musibah, insyaallah gladi bersih dalam langkah perjuangan untuk menentukan keadilan ini akan bisa ditegakkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan harapan warga bangsa, masyarakat dan kita umat Islam mampu mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan mampu mengolah diri dengan penuh kesabaran menghadapi musibah, sabar dalam taat kepada Allah dan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Semoga Allah anugerahkan usia yang tidak tahu kapan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita mampu diarahkan, dinaungi dan dituntun kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala menuju ihdinas siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salah, khilaf dan dosa yang kita miliki terlalu banyak dalam Jumat yang penuh berkah ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan kekuatan perjuangan kita untuk bisa menyempurnakan diri untuk mencari kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Faqur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik bijalika jamalika anzalika sifati saj'alaka al-ajam والإمام الأبد والمحرم وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا الله سلمنا من مصيبة هذا الزمان سلمنا من فتنة هذا الزمان سلمنا من دجال هذا الزمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الروح أهل كتاب ينصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك ربنا وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا قيامنا وركوعنا وسجودنا ونقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن مصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا رزاق يا غني يا حميد يا حي يا قيوم يا قوي يا متين يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.